Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, semangat belajarnya. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kita memasuki pertemuan kelima, masih di bab 2, sistem pernapasan manusia. Adapun materi yang akan dipelajari yakni tentang mekanisme pernapasan dan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pernapasan manusia dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, untuk pernapasan dada ialah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu tulang-tulang yang melindungi bagian paru-paru dan jantung. Nah, untuk pernapasan perut sendiri ialah pernapasan dengan melibatkan otot perut atau otot diafragma yang membatasi rongga perut dan dada. Mekanisme pernapasan dada. Nah, sekarang kita akan bahas tentang inspirasi atau menarik napas. Coba kamu menarik napas. Di saat kamu menarik napas, akan terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk kamu terangkat. Bagian dada kamu terangkat kan? Sehingga rongga dada membesar menyebabkan paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara yang berada di lingkungan, menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Itu proses menarik napas. Sedangkan untuk proses membuang napas atau ekspirasi pada pernapasan dada diawali dengan relaksasi otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk kamu menurun, rongga dada mengecil, paru-paru akan mengempis, tekanan udara dalam paru-paru akan lebih tinggi dan udara dari dalam keluar dari paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut yang melibatkan otot perut atau sering kita sebut dengan diafragma. Untuk proses menarik napas, coba kamu narik napas. Perut kamu akan datar apa mengembang? Mendatar kan? Nah, diawali dengan kontraksi otot diafragma. Diafragma akan mendatar, rongga dada dan paru-paru akan mengembang, tekanan dalam paru-paru akan lebih rendah sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, untuk menghembuskan napas, diafragma akan mengembangkan atau melengkung, kebalikannya. Relaksasi otot diafragma akan melengkung, rongga dada dan paru-paru akan mengempis atau mengecil, tekanan dalam paru-paru akan tinggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Itu proses mekanisme pernapasan perut, ekspirasi atau menghembuskan napas. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan volume udara pernapasan pada manusia. Boleh digambar diagramnya, boleh tidak. Yang pertama ada yang disebut dengan volume tidal, adalah volume udara yang keluar masuk pada saat pernapasan biasa sebesar 500 cc atau 500 ml. Ada juga yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi atau komplementer, adalah volume udara yang masih dapat masuk secara maksimal setelah bernapas biasa. Berarti kita menarik napas sangat panjang ya setelah napas biasa. Nah, besarnya sebesar 1500 cc. Ada juga yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi atau suplementer, adalah udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas biasa. Contoh, kita ngeluarin napas biasa. Nah, itu sebanyak 1500 cc. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut volume sisa atau residu, merupakan volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Nah, sebesar 1000 cc atau 1000 ml. Ada yang disebut dengan kapasitas vital, volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Itu jumlah dari volume tidal, cadangan inspirasi dan ekspirasi. Yang terakhir ada yang disebut volume total paru-paru, adalah udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jadi, cepat lambatnya kita bernapas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada usia. Semakin muda usia seseorang, maka pernapasan semakin cepat. Sedangkan kalau semakin berumur, pernapasannya semakin lambat. Coba kita bandingkan pernapasan bayi dengan lansia, pasti berbeda. Akan lebih cepat si bayi. Yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki punya frekuensi lebih cepat bernapasnya daripada wanita. Lalu ada suhu tubuh. Di saat kamu demam, maka frekuensi bernapasnya semakin cepat. Lalu ada posisi tubuh. Di saat kamu berdiri itu lebih cepat karena butuh energi yang lebih banyak daripada di saat kamu duduk. Untuk aktivitas ketika kamu berlari itu lebih cepat pernapasannya dibandingkan ketika kamu berjalan biasa gitu. Karena tadi lebih butuh energi lebih banyak, sedangkan saat bernafas itu kita menghasilkan energi. Selanjutnya hasil pernapasan. Pada saat kita bernapas, kita menghirup oksigen dan hasilnya mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, buktinya apa sih kalau kita menghasilkan uap air dan karbon dioksida? Yang pertama kita akan bahas bukti bahwasanya kita mengeluarkan uap air.
Di saat kita membuang napas, kita berhadapan dengan cermin atau depan kaca. Maka apa yang terjadi? Akan terdapat bintik-bintik air pada kaca atau cermin. Nah, itu adalah tanda bahwasanya kita mengeluarkan uap air saat bernapas. Nah, selain itu, tanda kita mengeluarkan karbon dioksida saat bernapas, contoh ada larutan kapur. Lalu kita membuang napas di situ. Nah, yang terjadi apa? Akan terjadi perubahan warna, di mana tadinya air kapur itu biasa menjadi lebih keruh setelah kita bernapas di situ. Gitu. Itu tanda kita menghasilkan karbon dioksida. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dirangkum dan dikumpulkan foto rangkumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.